Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robita Al-Islami dengan NIM 2019-310107. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandika Nur Cahya Permana dengan NIM 2019-310629. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Rahma Amalia dengan NIM 2019-310612. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gilada Robita dengan NIM 2019-310612. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Nadifa Tiaradita dengan NIM 2019-314563. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Berta dengan NIM 2019-310609. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sales Order Process Overview. Nah, di materi kali ini akan dijelaskan seputar proses sales order tersebut. Nah, sales order ini merupakan dokumen tertulis untuk mengkonfirmasi penjualan atas suatu produk. Nah, sales order ini dibuat oleh penjual dan dikirimkan kepada pihak pembeli barang tersebut. Dokumen sales order ini berisi keterangan mengenai barang atau jasa yang dijual, harga, dan jumlah barang yang dibeli. Namun, ada juga sales order yang juga mencantumkan data pembeli barang, seperti alamat pengiriman, alamat penagihan, metode pembayaran, serta syarat dan ketentuan. Nah, dalam SAP di unit 4 ini, kita membicarakan bagaimana sih proses dari sales order ini. Nah, secara umum, proses sales order dibagi menjadi 8, seperti pada gambar di bagian tengah slide ini. Nah, untuk penjelasan proses ini diringkas menjadi 4 bagian, yaitu pertama, Pre-sales activities atau aktivitas pra-penjualan. Nah, aktivitas pra-penjualan bisa berupa pertanyaan atau penawaran yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, kemudian dapat digunakan sebagai referensi selama pembuatan pesanan penjualan. Lalu yang kedua, sales order creation and availability check atau pembuatan pesanan penjualan dan pemeriksaan ketersediaan. Nah, pesanan penjualan dapat mengadopsi atau mengambil referensi atau informasi dari dokumen pra-penjualan, seperti kutipan atau pertanyaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selama pembuatan pesanan penjualan, ketersediaan barang pun dapat diperiksa untuk mengkonfirmasi tanggal pengiriman yang diminta oleh pelanggan. Lalu yang ketiga, delivery and goods issue atau pengiriman dan masalah barang. Nah, pengiriman keluar adalah dasar untuk proses ketika barang dipindahkan secara fisik, serta untuk memposting masalah barang. Nah, untuk packing dapat dilakukan melalui penggunaan warehouse management system. Nah, untuk pengetahuan aja, sistem ini merupakan sistem dari aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan mengoptimalkan fungsionalitas dalam pergudangan dan manajemen pusat distribusi. Nah, selanjutnya, transportasi dapat dilakukan dengan direncanakan untuk pengiriman barang tersebut. Terakhir keempat, yaitu billing, atau dalam bahasa Indonesia sebagai penagihan. Nah, langkah terakhir ini merupakan langkah yang terakhir dalam proses penjualan. Nah, faktur pun dikeluarkan yang juga harus sesuai dengan standar akuntansi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sales order. Selama pembuatan pesanan penjualan, sistem dapat menjalankan fungsi dasar. Yang pertama, memonitor transaksi penjualan sales. Yang kedua, mengecek ketersediaan. Yang ketiga, mentransfer persyaratan ke perencanaan kebutuhan material atau MRP. Yang keempat, penjadwalan pengiriman. Yang kelima, menghitung harga dan pajak. Yang keenam, memeriksa batas kredit. Dan yang ketujuh, membuat dokumen tercetak atau terkirim secara elektronik. Nah, tergantung pada bagaimana sistem dikonfigurasi, fungsi dasar ini mungkin sepenuhnya otomatis atau mungkin memerlukan beberapa pemrosesan manual.
Data yang dihasilkan dari fungsi dasar ini, misalnya tanggal pengiriman, jumlah yang dikonfirmasi, harga, dan diskon, disimpan dalam dokumen penjualan. Data yang dihasilkan dapat ditampilkan oleh pengguna dan dalam beberapa kasus selama pemrosesan selanjutnya diubah secara manual oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu delivery. Pengiriman adalah bagian penting dari rantai logistik. Dalam proses pengiriman, semua keputusan prosedur pengiriman dapat dibuat di awal proses dengan mempertimbangkan perjanjian bisnis umum dengan pelanggan Anda, kemudian mencatat permintaan material khusus, selanjutnya mendefinisikan kondisi pengiriman dalam pesanan penjualan. Hasilnya adalah proses pengiriman yang efisien dan sebagian besar otomatis di mana perubahan manual hanya diperlukan dalam keadaan tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang shipping function atau fungsi pengiriman. Modul pengiriman mendukung fungsi-fungsi sebagai berikut, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, pemantauan tenggat waktu untuk dokumen referensi yang jatuh tempo untuk pengiriman, misalnya pesanan penjualan dan pesanan pembelian. Yang kedua, membuat dan memproses pengiriman keluar. Yang ketiga, pengemasan pengiriman. Yang keempat, dukungan informasi untuk perencanaan transportasi. Yang kelima, mendukung persyaratan perdagangan luar negeri. Yang keenam, mencetak dan mengirimkan dokumen pengiriman. Yang ketujuh, masalah pemrosesan barang. Yang kedelapan, pengiriman sedang dalam proses. Yang kesembilan, kegiatan yang masih akan dilakukan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kemungkinan hambatan. Dokumen yang paling umum digunakan untuk mendukung proses pengiriman adalah dokumen pengiriman keluar. Dalam perannya sebagai objek sentral dari proses pengeluaran barang, pengiriman keluar mendukung semua kegiatan pengiriman, termasuk pengambilan, pengepakan, pengangkutan, dan pengeluaran barang. Selama proses pengiriman keluar, informasi perencanaan pengiriman dicatat, status aktivitas pengiriman dipantau, dan data yang terkumpul selama pemrosesan pengiriman didokumentasikan. Saat pengiriman keluar dibuat, aktivitas pengiriman seperti pengambilan dan penjadwalan pengiriman dimulai dan data yang dihasilkan selama pemrosesan pengiriman disertakan dalam pengiriman. Baik, selanjutnya adalah range of function. Pengiriman keluar dapat dibuat sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengacu pada pesanan penjualan. Yang kedua, dengan mengacu pada pesanan transportasi stok. Yang ketiga, dengan mengacu pada perintah subkontrak. Yang keempat, dengan mengacu pada proyek. Dan yang terakhir, tanpa referensi apapun. Bergantung dengan kebutuhan, pengiriman keluar dapat dibuat secara otomatis maupun manual menggunakan daftar kerja. Dapat membuat perjanjian dengan pelanggan untuk pengiriman lengkap dan sebagian, dan untuk kombinasi pesanan. Pengiriman keluar dapat digabungkan untuk membentuk satu kelompok pengiriman. Berbagai laporan ikhtisar gudang dan penjualan memungkinkan untuk memantau pengiriman keluar yang dibuat dan aktivitas penjualan yang luar biasa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Picking delivery. Proses pengambilan melibatkan pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dan pementasan barang di area pengambilan di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Selanjutnya, picking function. Pengaturan sistem akan memungkinkan pengambilan dilakukan. Yang pertama, secara otomatis atau selama pembuatan pengiriman keluar. Yang kedua, rutin atau pada waktu-waktu tertentu. Dan yang ketiga, secara manual atau melalui permintaan karyawan. Status pengambilan dicatat di setiap item pengiriman untuk tujuan penjadwalan dan pemantauan. Status ini menunjukkan lokasi item dalam prosedur pengambilan. Dalam pengaturan, standar sistem merupakan prasyarat untuk masalah barang yang akan diposting sebelum barang dianggap relevan untuk diambil. Oleh karena itu, jumlah pengiriman harus sama dengan jumlah pengambilan dalam pengiriman keluar. Sistem manajemen gudang WM terintegrasi penuh dalam sistem eksekusi logistik. Misalnya, Anda dapat membuat pesanan transfer manajemen gudang langsung dari pengiriman keluar. Status proses warehouse management saat ini juga dapat dipantau
dari pengiriman atau dari pesanan penjualan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang good issue posting function atau fungsi posting penerbitan barang. Pengiriman keluar membentuk dasar dari posting masalah barang. Data yang dibutuhkan untuk posting masalah barang disalin dari pengiriman keluar ke masalah barang, baik dokumen yang tidak dapat diubah secara manual. Setiap perubahan harus dilakukan dalam pengiriman keluar itu sendiri. Setelah masalah barang diposting untuk pengiriman keluar, ruang lingkup untuk mengubah dokumen pengiriman menjadi sangat terbatas. Ini mencegah ketidaksesuaian antara dokumen pengeluaran barang dan pengiriman keluar. Pada saat memposting masalah barang untuk pengiriman keluar, berikut fungsi yang dilakukan. Yang pertama, stok gudang bahan dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang kedua, perubahan nilai diposting ke akun neraca dalam persediaan akuntansi. Yang ketiga, persyaratan dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang keempat, status nomor seri diperbarui. Yang kelima, posting masalah barang secara otomatis dicatat dalam aliran dokumen. Yang keenam, penentuan stok dilakukan untuk stok konsinyasi vendor. Yang ketujuh, pembuatan daftar kerja untuk bukti pengiriman. Seseorang dapat memposting masalah barang dengan cara berikut. Yang pertama, automatically atau secara otomatis selama pembuatan pengiriman keluar. Yang kedua, routinely atau secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, manually atau secara manual melalui permintaan karyawan. Yang selanjutnya ada penagihan. Penagihan merupakan tahap pemrosesan akhir untuk transaksi bisnis dalam pesanan penjualan pengolahan. Informasi tentang penagihan tersedia di setiap tahap pemrosesan pesanan dan pemrosesan pengiriman. Fungsi-fungsi penagihan meliputi yang pertama, pembuatan faktur berdasarkan pengiriman atau layanan. Yang kedua, penerbitan memo kredit, debit, dan faktur pro forma. Yang ketiga, membatalkan transaksi penagihan. Yang keempat, fungsi penetapan harga yang komprehensif. Yang kelima, mengeluarkan rabat. Rabat adalah potongan harga non-eceran yang diberikan langsung oleh produsen atas pembelian dalam jumlah besar. Dan yang terakhir ada mentransfer data penagihan ke akuntansi keuangan. Selama proses penagihan, Anda dapat membuat, mengubah, dan menghapus penagihan dokumen. Dimungkinkan untuk membuat dokumen penagihan dengan mengacu pada dokumen pemesanan penjualan, dengan mengacu pada dokumen pengiriman, atau dengan mengacu pada transaksi eksternal. Di sini saya akan menjelaskan tentang billing and financial accounting. Pada sistem secara otomatis akan memposting jumlah ke akun yang sesuai dengan cara pembentukan akun, dan biaya serta pendapatan dapat diposting pada akun berikut, yaitu 1. Piutang pelanggan, 2. Buku besar, 3. Pendapatan, 4. Potongan penjualan, 5. Accrual, 6. Akun accrual, dan yang terakhir 7 yaitu rekening keriling accrual. Selanjutnya yaitu dokumen flow. Dokumen penjualan yang dibuat merupakan dokumen individual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai dokumen yang saling terkait. Misalnya, Anda dapat merekam pertanyaan telepon pelanggan dalam sistem. Pelanggan selanjutnya meminta penawaran yang kemudian Anda buat dengan mengacu pada pertanyaan. Pelanggan kemudian memesan berdasarkan kutipan dan Anda membuat pesanan penjualan dengan mengacu pada kutipan yang telah dipesan. Lalu Anda mengirimkan barang dan menagih ke pelanggan. Semua dokumen ini terpisah dan saling merujuk satu sama lain melalui aluran dokumen. Setelah pengiriman barang, pelanggan mengklaim kredit untuk beberapa barang yang rusak dan Anda membuat pengiriman gratis dengan mengacu pada pesanan penjualan. Kemudian seluruh rantai dokumen, pertanyaan, kutipan, pesanan, penjualan, pengiriman, faktur, dan pengiriman berikutnya secara gratis, merupakan menciptakan aliran dokumen atau sejarah. Aliran data dari satu dokumen ke dokumen lainnya mengurangi aktivitas manual dan mempermudah menyelesaikan masalah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.